Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sun'il ma'rufi. Ya. Syurutu sun'il ma'rufi utawi iki iku nerangaken pira-pira syarate agawe kebagusan. Syurutu sun'il ma'rufi utawi iki iku nerangaken pira-pira syarate agawe kebagusan. Jadi sampean melakukan kebaikan itu ada syaratnya, enggak angger gawe kebaikan. Soalnya terkadang ada orang yang sudah melakukan kebaikan dan ternyata kebaikan tersebut ditolak oleh Gusti. Apa syarat-syarat dari melakukan kebaikan? Walil ma'rufi syurutun la yatimmu illa biha. Walil ma'rufi lan iku kedue pira-pira kebagusan. Walil ma'rufi lan iku kedue pira-pira kebagusan syurutun utawi pira-pira syarat. Syurutun utawi pira-pira syarat la yatimmu kang ora sempurna. La yatimmu kang ora sempurna apa ma'ruf. La yatimmu kang ora sempurna apa ma'ruf illa biha angin kelawan syurut. Jadi melakukan kebaikan tidak akan bisa sempurna kecuali syarat-syarat yang akan disebutkan oleh musannif ini dilaksanakan. Wala yakmulu lan ora sempurna apa ma'ruf illa ma'aha angin sertane syurut. Wala yakmulu lan ora sempurna apa ma'ruf illa ma'aha angin sertane syurut. Jadi kebaikan ini tidak akan sempurna dan kebaikan ini tidak akan jadi pahala kecuali syarat-syarat sudah terlaksana. Yang pertama faminha mongko iku setengah saking syurut. Faminha mongko iku setengah saking syurut satruhu utawi nutupi ma'ruf. Satruhu utawi nutupi ma'ruf. Faminha mongko iku setengah saking syurut satruhu utawi nutupi ma'ruf. Jadi syarat pertama kalian melakukan kebaikan adalah kalian menutup-nutupi kebaikan tersebut an idzaatihi saking nyebaraken ma'ruf. An idzaatihi saking nyebaraken ma'ruf. Ya. Sampean melakukan kebaikan. Mana putra? Ya, putra melakukan kebaikan. Tiba-tiba dia kasih tahu ke orang-orang. Ini termasuk orang yang tidak melaksanakan syaratnya melaksanakan kebaikan. Bisa-bisa pahalanya gugur. Jadi kalau bisa sampean kalau melakukan kebaikan, sholat, sedekah, terus gak usah dikasih tahu. Memang terkadang kalau sampean kasih tahu itu bisa menyebabkan orang lain mengikuti sampean. Seperti sekarang yang dipraktekkan oleh YouTuber. Sekarang kan banyak pakai konten, buat konten memberi sedekah, buat konten ngajak sholat, buat konten ngajak ngaji. Ya itu mungkin nanti tujuannya agar orang lain itu ngaji, agar orang lain itu sholat. Cuman kalau menurut syurut-syurut atau syarat-syarat yang diterangkan oleh Sayyid Muhammad, itu sampean harus menutupi kebaikan yang sampean lakukan, jangan sampai disebiarkan. Paham? Wa ikhfa'uhu lan nyamaraken ma'ruf an isyaatihi saking nyebaraken ma'ruf, sama aja. Wa ikhfa'uhu lan nyamaraken ma'ruf an isyaatihi saking nyebaraken ma'ruf. Sampean sembunyi-sembunyikan sholat sampean sembunyikan. Habis sholat gak usah dikasih tahu ke orang lain. Kang aku mari sholat 1000 rakaat. Kang aku mari sedekah 100.000 nak sampean. Gak usah. Gawe apa? Qala ba'dul ulama Qala ba'dul ulama ngendika sinten ba'dul hukama Qala ngendika sapa ba'dul hukama sebagiane pira-pira ahli hikmah. Idza stana'tal ma'rufa fasturhu. Idza stana'ta ing dalem nalikane agawe sira
Idza sana'ta ing dalem nalikane agawe sapa sira al ma'rufa ing bagus kebagusan fasturhu mongko tutupono sapa sira ing ma'ruf. Jadi kalau kalian sedang melakukan kebaikan, tutupilah apa yang sedang kalian lakukan. Jangan disebar-sebarkan. Wa idza stuni alan ing dalem nalikane den gaweaken ilaika marang sira. Wa idza stuni alan ing dalem nalikane den gaweaken apa ma'ruf. Wa idza stuni alan ing dalem nalikane den gaweaken apa ma'ruf ilaika marang sira fansyurhu mongko nyebarno sapa sira ing ma'ruf. Fansyurhu mongko nyebarno sapa sira ing ma'ruf. Jadi tiba-tiba putra ngasih uang ke Hasan. Mana Hasan? Hasan. Nah tiba-tiba putra gak ngasih tahu ke Hasan. Lah dia berarti sudah melaksanakan syarat-syaratnya, melaksanakan kebaikan. Insya Allah mendapatkan pahala. Tapi kalau baru ngasih uang 100 moro-moro deketin Hasan. San, aku mau ngeyamu duit. Harus apa? Balas budi ya kamu. Ini akhirnya nggak mendapatkan pahala kebaikan. Tapi kalau sampean dikasih, Hasan dikasih sama putra, ya Hasan sebarkan. Putra sudah ngasih aku uang segini. Caapi putra iki. Ini yang dimaksud oleh ba'dul hukama wa idastuni'a ilaika fansyurhu. Jadi ketika kamu memberi kepada orang lain, jangan dikasih tahu, aku semaringi awakmu iki, aku sudah ngasih kamu ini, enggak usah dikasih tahu. Tapi kalau kamu dikasih sama orang, kamu kasih tahu. Masya Allah, Hasan ngasih aku ini, Masya Allah, Saiful ngasih aku ini. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Karena apa? Kok ba'dul hukama mengatakan seperti ini? Karena memang manusia itu wataknya kepingin selalu dipuji, kepingin selalu dirinya itu dianggap. Jadi setelah dia ngasih orang, dia ingin dia itu dilihat, dia ingin dia itu dianggap. 5 jubilat alihin nufus, 5 krana perkara. 5 krana perkara jubilat kang den watekaken. 5 krana perkara jubilat kang den watekaken. Alaihi ing atase ma apa an-nufusu pira-pira awak. Sapa an-nufusu pira-pira awak utawa 5 krana perkara jubilat kang den watekaken alaihi ing atase ma apa an-nufusu pira-pira awak. Karena wataknya manusia seperti itu, kepingin dianggap. Min izhari ma nyatane mertelakno perkara. Min izhari ma nyatane mertelakno perkara. Sampai ukhfiya gitu. Ada hamzahnya. Iya. Ada hamzahnya. Ukhfiya kang den samaraken apa ma. Kitab saya enggak ada hamzahnya. Khufiya. Padahal cetakannya bagus ini. Ini cetakan saudaranya Darul Minhaj, Darul Hawi. Qala al-muallif min idhari ma nyatane mertelakno perkara ukhfiya kang den samaraken apa ma. Wa i'lani ma lan ngedengaken perkara kutima kang den simpen apa ma. Wa i'lani ma lan ngedengaken perkara, memperlihatkan perkara. Ngedengaken itu ngasih tahu ke orang lain. Kutima kang den simpen apa ma. Jadi wataknya manusia itu kepingin setelah dia ngasih ke orang, dia itu dikenang selalu. Dia itu dikasih tahu ke orang-orang. Sayyidina Ali Zainal Abidin diceritakan beliau itu selama hidupnya sering ngasih 100 keluarga dan 100 keluarga tersebut gak tahu kalau dia dikasih sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat, baru keluarga 100 itu tahu. Loh, mana yang biasanya ngasih kok gak ada? Akhirnya dia nyadar kalau yang biasanya ngasih sudah wafat, yakni Sayyidina Ali Zainal Abidin. Maka kalau bisa, sampean kalau ngasih seseorang itu gak usah nyebar-nyebar no. Kalau bisa, tangan kirinya sampean itu gak tahu. Bahkan ada 7 orang yang kemarin saya terangkan diiup-iupi sama Allah, dikasih iup-iupan sama Allah di hari kiamat. Salah satunya orang yang saling mencintai, pisah karena Allah, sambung karena Allah. Ada juga yakni orang yang
sodakoh dan tangan kirinya itu nggak tahu. Bahkan tangan kirinya sampai nggak tahu. Itu namanya sodakoh sir, sodakoh samar-samar, nggak ada yang tahu. Hasan tiba-tiba naruh uang ke lemarinya putra. Seperti itu namanya sodakoh sir. Tapi nggak usah ngomong-ngomong, Hasan nggak usah ngomong ke putra. Putra, aku mau ngei duit ke lemarimu. Iki sodakoh sir aku. Nah, itu namanya nggak sodakoh sir, itu namanya sodakoh biar dikasih, biar apa? Dilem, biar dipuji. Kalau ke sodakoh sir nggak gitu. Hasan moro-moro naruh uang di lemarinya putra. Tangan kirinya pun bahkan nggak tahu, kayak gitu. Tiba-tiba putra lihat di lemarinya, uang ini dari siapa? Gak tahu. Nah, itu namanya sodakoh sir. Dan orang kok sodakoh sir, orang sudah melaksanakan sodakoh sir, ini termasuk orang yang insya Allah nanti di hari kiamat sama Gusti Allah diberikan iup-iup saat matahari sak jangkal. Keutamanya sodakoh sir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa minha tasghiruhu an antarahu mustakbaron. Wa minha lan iku setengah saking syurut. Ini syarat yang kedua. Wa minha lan iku setengah saking syurut tasghiruhu utawi milang-milang siti syurut. Utawi milang-milang siti ma'ruf. Tasghiruhu utawi ngitung-ngitung cilik. Tasghiruhu utawi ngitung-ngitung cilik ma'ruf. An antarahu saking yen to ningali sira ing ma'ruf. An antarahu saking yen to ningali sira ing ma'ruf mustakbaron hale den wilang-wilang gede. Mustakbaron hale diwilang-wilang gede. Wa taqliluhu lan milang-milang siti ma'ruf. An ayyakuna saking yen to ono apa ma'ruf indaka ing dalam sanding sira iku mustaksaron iku diwilang-wilang akeh. An ayyakuna saking yen to ono apa ma'ruf indaka ing dalam sanding sira iku mustaksaron iku diwilang-wilang akeh. Jadi saat kalian melakukan kebaikan, jangan sampai merasa sampai ini sudah melaksanakan kebaikan yang besar, akhirnya sampai bisa-bisa sombong, bisa-bisa ke orang lain yang masih baru lahir mikir, wah iki luweh muliaan aku, soalnya orang tersebut kan baru lahir, yang paling banyak ibadah kan saya. Kalau sampai ketika melaksanakan ibadah tiba-tiba sampean menganggap ibadah tersebut sudah menjadikan sampean wali. Siapa namanya? Fahri, sholat taraweh full tarawehnya. Tiba-tiba ada anak yang telat. Anak yang telat dianggap sama Fahri, iki sik mulyaan aku, tarawihku full, arek iki sik kaitan teko. Nah, ini yang menjadikan ibadah sampean enggak mendapatkan pahala. Dan jangan sampean menjadikan ibadah sampean yang sedikit itu koyok banyak pisan. Sik kaitan tarawih untuk petang rakaat wis mira, wah aku paling akeh daripada wong sing nang jogo. Ada orang-orang di Hipermat, ada orang-orang di Lipo, ada orang-orang di situ, dia enggak pada tarawih. Berarti sik mulyaan aku. Jangan sampai seperti itu. Itu yang menjadikan terawih sampean nggak mendapatkan pahala. Paham ya? Kayak sampean seperti ini ngaji, terus ngarani arek-arek sing guyon nang ngarep iku kayak entuk apa-apa. Nah, ini jangan sampai. Qala al-muallif rahimallahu taala, agar apa? Agar kenapa kok sampean disuruh tidak menganggap itu semua banyak dan tidak menganggap itu semua besar? Li'alla tasira. Li'alla tasira supaya ora dadi sapa sira. Li'alla tasira supaya ora dadi sapa sira iku mudillan. Li'alla tasira sehingga ora dadi sapa sira iku mudillan iku wong kang ngino. Batiron tur wong kang sombong. Jadi agar sampean tidak gampang menghina kepada orang lain dan agar sampean tidak gampang sombong kepada orang lain. Makanya sampean kalau udah melaksanakan ibadah, jangan sampai merasa ibadah sampean itu paling besar, jangan sampai merasa ibadah sampean itu paling banyak. Hatta sampean umpamanya keturunan kiai atau keturunan tokoh di dalam desa sampean, jangan sampai merasa lebih mulia. Bisa jadi orang-orang yang ada di rumah sampean yang bukan kiai itu ibadahnya lebih diterima oleh Allah. Li alla tasira mudillan batiron.
au mustatilan asyirron, au mustatilan utawa ya padha ae, au mustatilan utawa turya gumedhe, asyirron turya gumedhe. Jadi sama-sama maknanya ini. Jadi mudillan ngino, batiron sombong, mustatilan gumedhe, asyirron turya gumedhe. Ini merasa dirinya lebih tinggi, lebih besar pahalanya, lebih besar makomnya. Ini enggak boleh. Qala al-Abbas, ngendika Sayyidina al-Abbas, Sayyidina Abbas, la yatimul ma'rufu illa bi thalathi khisalin. La yatimu ora sempurna apa al-ma'rufu apa kebaikan, kebagusan, illa bi thalathi khisalin. Illa bi thalathi khisalin angin kelawan telu pira-pira tingkah. Ini penting. Sayyidina Abbas berkata tidak akan kebaikan itu menjadi sempurna kecuali dengan 3 hal ini. Apa? Ta'jilihi suwiji nyepetaken ma'ruf. Ta'jilihi suwiji nyepetaken ma'ruf. Wa tasghirihi lan ngitung-ngitung cilik ma'ruf. Wa satrihi lan nutupi ma'ruf. Jadi kalau sampean melaksanakan kebaikan jangan sampai ditunda-tunda. Aku nanti habis zuhur mau ngaji Quran. Padahal sekarang bisa ngaji Quran sampai jam 10 mempunyai kehendak, Pak itu sampai nganggur. Nanti aku habis zuhur mau tadarrus. Nah, ini namanya ngende-ngende atau memperlambat kebaikan. Nah, ini enggak bisa sampai nanti melaksanakan kebaikan tersebut. Akhirnya nanti habis zuhur moro-moro ngantuk, moro-moro ketiduran. Jadi kalau memang sampean kepingin melaksanakan kebaikan, sekali sampean kerentek aku mau darus, langsung darus. Ya kecuali sampean ketika moro-moro ngaji seperti ini, moro-moro darus, Kak nang tempatnya namanya. Ta'jilihi suci nyepetaken ma'ruf wa tasghirihi lan milang-milang sithik ma'ruf wa satrihi lan nutupi ma'ruf. Udah ada terangno tadi. Syarat yang ketiga apa? Wa min halan iku setengah saking syurut. Jadi syaratnya itu banyak, tapi ini yang disebut cuma 4 di sini. Wa min halan iku setengah saking syurut mujanabatul imtinani utawi ngedoi undat-undat. Mujanabatul imtinani utawi ngedoi undat-undat bihi kelawan ma'ruf. Wa tarkul i'jabi lan ninggal gawa bi fi'lihi kelawan ngelakoni ma'ruf. Jadi saat sampean melakukan ma'ruf, kalau bisa jangan sampai selalu diundat-undat. Hasan ketemu sama putra, dulu pernah ngasih sodako ke putra. Setiap ketemu ngomong, Bud, aku dia ingin ya kamu duit lo. Besoknya ketemu lagi, Bud, aku ingin ya kamu duit lo. Besoknya ketemu lagi, Bud, aku ingin ya kamu duit lo. Terus sampai mati tetap. Akhirnya sampai mati, kata cabut nyawani tetap ngomong, Bud, aku ingin ya kamu duit lo. Sekarang kesan, Bud, aku ingin ya kamu duit lo. Keseringan kayak ngono. Jadi ojo sampai itu yang menyebabkan ma'ruf tidak jadi pahala. Kebaikan yang sampai lakukan tidak jadi pahala. Jangan sampai kayak gitu. Nyumbang ke pondok semen 3 sak. Moro-moro marani yai, kula sing nate nyumbang 3 sak teng jenengan yai. Oh, nggih. Besoknya datang lagi kiai. Yai, kula sing ndek nyumbang 3 sak yai. Oh, nggih. Terus yai kula. Untung yai ini sabar, gak sabar. Aku iso tuku 3 sak. Tekno. Jadi jangan sampai mengundat-undat kebaikan yang sampean apa kalau bahasa Maduranya ngundat-ngundat. Ya sering ngomong ya, pokok sering ke orang yang sering ngasih itu apa namanya? Apa namanya biasanya? Undat-undat. Qala al-muallifu wa tarkil ijab. Jangan sampai sampean merasa diri sampean itu wis punya apa bahasanya ya? Gak iso aku boso Indonesia sing rada-rada apik ngono lho gak iso angel. Ninggal gawok. Ente paham apa enggak gawok? Ya iku wis. Lima fihi min isqati syukur. Karena apa kok sampean harus meninggalkan tersebut? 5 krona perkara. Sekali mik langsung kalem. Nek mik langsung teriak-teriak. 5 krona perkara. Fihi kang ing dalem min isqati syukur. Nyatane guguraken syukur.
Kalau sampai sering-sering undat-undat, aku sering ngasih ini, akhirnya sampean nggak bisa syukur. Wa ihbatil ajar lan ngelebur ganjaran. Min isqati syukur nyatane guguraken syukur, wa ihbatil ajri lan apa mang ngelebur ganjaran. Akhirnya sampean kalau sering-sering kayak gitu, sampean bisa-bisa gak syukur. Mikir sampean, sing ngasih aku ini itu aku, sing ngasih aku Hasan itu aku. Aku ngasih dia ini, aku ngasih dia ini. Akhirnya dia tidak sama sekali kembali kepada Allah. Padahal semua yang memberi itu Gusti Allah. Kita hanya menjadi lantarannya saja. Jadi jangan sampai sampean merasa diri sampean itu paling berhak, paling berjasa pada orang lain. Jangan sampai. Wa minha alla yahtaqiru minhu syai'an. Syarat-syaratnya lagi wa minha lan iku setengah saking syurut alla yahtaqiru yen to orang ngino, ngremehno. Alla yahtaqiru yen to orang ngremehno. Alla yahtaqiru yen to orang ngremehno sapa wong minhu saking ma'ruf syai'an ing suwiji-wiji. Allah yahtaqiru yen to ora ngremehno sapa wong minhu saking ma'ruf syai'an ing suwiji-wiji. Wa ing kana lan lamun ana senajan wa ing kana lan senajan ana apa ma'ruf iku qalilan iku sithik. Nazran tegese saiti. Idza kana ing dalem nalikane ana apa al-kasiru apa perkara sing akeh iku mu'izan iku ora ana. Jadi jangan sampai sampean meremehkan perkara bagus yang kecil. Karena karena cuman sholat sunnah qobliyah tok sampean remehno. Allah, ibadah cili ae. Jangan sampai seperti itu. Idza kana al-katsiru mu'izan, kalau memang sampean enggak bisa melaksanakan ibadah yang besar lagi, sampean enggak bisa melaksanakan ibadah 1000 rakaat. Akhirnya sampean melaksanakan ibadah 5 rakaat. Nah, ini namanya enggak apa-apa dan jangan sampai meremehkan ke ibadah yang 5 rakaat. Wa kunta anhu ajizan. Tapi kalau sampean bisa melaksanakan 1000 rakaat tersebut, ya laksanakan tanpa harus meremeh. Wa kuntalan lamun ono sapa sira wa kuntalan ono sapa sira anhu saking ma'ruf iku ajizan iku wong kang apes. Wa kuntalan ono sapa sira anhu saking ma'ruf iku ajizan iku wong kang apes. Jadi intinya termasuk syarat-syaratnya melaksanakan kebaikan itu adalah menutupi dari menyebarkan kebaikan yang sampean lakukan. Kemudian jangan sampai menganggap apa yang sampean lakukan itu besar. Kemudian jangan sampai mengundat-undat selalu dan merasa paling berjasa di dalam melaksanakan kebaikan. Dan juga jangan sampai meremeh. Fadlul ma'rufi utawi iki ku nerangaken keutamaane kebagusan. Oh, kudu ngono. Fadlul ma'rufi utawi keutamaane kebagusan ngono ae. Fadlul ma'rufi utawi keutamaane kebagusan iku mustarakun iku sekutonan. Mustarakun iku sekutonan bainal fa'ili ing dalam antarane wong sing nglakoni waddali lan wong sing nuduhaken alaihi ing atase ma'ruf. Waddali lan wong sing nuduhaken alaihi ing atase ma'ruf. Jadi keutamaannya orang yang melaksanakan kebaikan itu bukan hanya kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, tapi juga dapat pahala orang yang menunjukkan kebaikan tersebut. Siapa? Fahri ngasih tahu ke putra kalau sholat tarawih mendapatkan pahala segini. Akhirnya putra gara-gara Fahri ngomong gitu melaksanakan sholat tarawih. Nah, yang mendapatkan pahala tarawih bukan hanya putra, tapi juga Fahri. Itu namanya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. An Abi Mas'udin, saking Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala
ngendika sinten Abi Mas'ud, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Man utawi sapane wong iku dalla lamun nuduhaken sapa man ala khairin ing atase kebagusan. Man utawi sapane wong iku dalla lamun nuduhaken sapa man ala khairin ing atase kebagusan. Falahu mongko iku kedue man mislu ajri fa'ilihi utawi ngumpamani ganjarane wong sing nglakoni khair. Falahu mongko iku kedue man mislu ajri fa'ilihi utawi sepadane ganjarane wong sing nglakoni al khair. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang melakukan. Bukan saya, umpamanya ada guru memberitahu kalau ini dapat pahala, ini baik, ini yang diperintah Kanjeng Nabi, ini yang diperintah Allah, terus sampai lakukan. Nah, guru tersebut mendapatkan pahala sebab orang yang diberitahu itu melakukan ibadah tersebut. Gampangannya ini wis. Seperti kiai kita, Kiai Salam, atau kiai kita, Kiai Mu'id, ila akhirih. Beliau mengajarkan kepada kita akhlak, beliau mengajarkan kepada kita ibadah, tata krama salat, tata krama akhlak. Kemudian kita lakukan ibadah tersebut, beliau mendapatkan pahala juga akhirnya. Setiap kita melakukan ibadah tersebut, beliau mendapatkan pahala. Karena beliau yang menunjukkan kepada kita ibadah. Maka Nabi Muhammad awal pencetus dan awal manusia yang menunjukkan kebaikan, sampai sekarang orang-orang yang melakukan kebaikan ini mengalirkan pahala kepada Kanjeng Nabi. Soalnya Kanjeng Nabi dari dulu yang menunjukkan kebaikan. Di sampean pun putra atau siapa, kang itu, kang ini, nanti kalau pulang ke tetangganya ngomong gini tuh aja, ifsya'us salam, sodakoh wis ngono, sodakoh mendapatkan pahala. Terus kok tanggane sodakoh, pahalanya tonggonya itu dapat pahala, sampean juga dapat pahala. Sampean sudah ngasih tahu. Mendalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Paham? Fahri ngasih tahu ke tetangganya kalau mabuk itu haram. Akhirnya sebab Fahri ngomong seperti itu kepada tetangganya langsung tobat. Yang mendapatkan ganjaran itu bukan hanya tetangganya tersebut, tapi Fahri juga ada. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan utawi sapane wong iku da'a lamun ngajak-ngajak sapa man. Man utawi sapane wong iku da'a lamun ngajak-ngajak sapa man. Ila hudan marang pituduh. Ila hudan marang pituduh, kana mongko ana iku lahu kedue man. Kana mongko ana iku lahu kedue man minal ajri saking ganjaran. Apa mislu ujuri man, apa sepadane piro-piro ganjarane wong. Tabi'ahu kang anut sapa man ing manda'a. Tabi'ahu kang anut sapa man ing manda'a. La yang kusu orang ngurangi. Apa zalika mengkono-mengkono. Mislu ujuri apa zalika apa mengkono-mengkono ganjaran. La yang kusu ora ngurangi apa zalika mengkono-mengkono ganjaran min ujurihim saking piro-piro ganjarane man tabi'ahu syai'an ing suwiji-wiji. Ngono. Jadi tidak akan mengurangi sama sekali terhadap ganjarannya orang yang dikasih tahu. Jadi gini Kang, ada orang kok ngasih tahu ke orang lain tentang kebaikan.
Maka orang yang ngasih tahu tersebut mendapatkan pahala. Dan pahala yang ia dapatkan gak ngurangi pahala yang dikasihkan kepada orang lain tersebut. Hasan ya ngasih tahu ke putra ini baik. Akhirnya putra dapat pahala, dapat kebaikan. Terus siapa? Hasan yang ngasih tahu ke putra dapat juga kebaikan. Dapatnya putra ke kebaikan itu gak ngurangi kebaikannya Paham gak? Jadi Kang teraweh, aku ngomong nak Fahri teraweh. Akhirnya Fahri teraweh. Fahri oleh pahala. Aku sing roh Fahri teraweh iku ibadah, akhirnya aku entuk pahala. Lah, pahala sing tak entuk, pahala yang saya dapatkan itu gak mengurangi pahala yang dilakukan oleh Intinya seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Loh, sampean lek nunjukno ke jelekan, ya oleh kejelekane dhewe. Wa man utawi sapane wong iku da'a iku lamun ngajak-ngajak sapa man. Wa man utawi sapane wong iku da'a lamun ngajak-ngajak sapa man ila dhalalatin marang sasar. Wa man utawi sapane wong iku da'a lamun ngajak-ngajak sapa man ila dhalalatin marang sasar. Kana mongko ono iku alaihi ing atase man minal ismi saking dosa apa mislu asamiman apa sepadane pira-pira dosane wong tabi'ahu kang anut sapa man ing manda'a la yang kusu orang ngurangi apa zalika mengkono asam min asamihim saking pira-pira dosane man syai'an ing suwiji-wiji. Sampean kalau umpamanya menunjukkan kejelekan, Kang ayo nongkrong, lapo? Mabuk. Tapi sampean gak melok mabuk. Sampean mek nunjukno tok iku tempate mabuk nang kono. Sampean entuk dosane. Kang, apa? Tempat remi nang ndi? Nang kono. Kang tempat judi nang ndi? Nang kono. Sampean gak gelem. Loh, ayo melok dosa. Lah, tapi sampean ngasih tahu ke orang sampean, itu tempatnya remi, itu tempatnya judi. Sampean tetap dapat dosa. Jadi hati-hati. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bih. Fadlul ma'ruf fi'lul ma'ruf ya. Fi'lul ma'rufi yadfa'u syarra wal bala. Ngono. Jadi makanya jangan sampai sampean ngasih tahu ke orang lain tempat kejelekan. Moro-moro ono mbak lewat nang kok kan lihat perempuan itu maksiat, enggak boleh. Wa min ma'asil aini an-nazru ilal mar'ah al-ajnabiyah. Termasuk dari maksiatnya mata itu melihat kepada perempuan yang enggak ada mahram. Kemudian sampean saking senengi mbak sing lewat wayu, koncone dijak, wayu. Sampean kena dosa. Jok sampai hati-hati. Makanya ada dosa jariah, juga ada kebaikan yang jariah. Kalau sampean dapat amal baik jariah seperti sampean ngasih sedekah ke masjid, kemudian sampean mati, nanti sampean tetap dapat ganjaran terus. Jadi sampean mati tiba-tiba mau disiksa gak jadi. Loh kenapa? Karena ada orang sholat di masjid yang dulu sampean bangun. Nah itu namanya kebaikan yang jariah terus ila yaumil qiyamah. Ada juga dosa yang jariah. Apa? Sampean membangunkan tempat kemaksiatan. Sampean memberitahu ke orang itu tempat maksiat. Akhirnya orang tersebut melakukan kemaksiatan gara-gara sampean kasih tahu. Akhirnya sampean meskipun mati, nanti orang tersebut tetap melakukan kemaksiatan, terus sampean dapat tasarruf dosa. Terus dosanya sampean. Makanya tuba liman mata wa matat sayyi'atuh. Bagus orang-orang yang sudah mati dan kejelekannya itu juga mati. Dosanya dihapus, kehilafannya, kesalahannya dihapus, hilang semua. Ini orang-orang yang termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Tapi kalau orang tersebut sudah mati, kok kejelekannya masih ada, bahaya. Bisa-bisa nanti sampean sholatnya nemen sergepe, puasanya nggak pernah bolong, tarawihnya 1000 rakaat, tahajudnya
sampai subuh gak turu blas. Tapi sampean bangun tempat konser di mana di dalamnya ada laki perempuan campur, gak nutupi aurat, nauzubillah. Meskipun sampean nanti mati, sampean mendapatkan jariyah hati. Pokok intinya ojo sampean ngejak koncone melakukan kejelekan. Sekarang hebatnya ketika diajak sholat, orang-orang di tongkrongan gak mau. Malah, ayo Kang sholat, dungakno aku ya ben entuk hidayah. Jak sholat malah kongon donga entuk hidayah. Astagfirullah. Ojo sampai koyo ngono. Dan sampai nglakoni keelekan, ya ojo sampai nglakoni keelekan ya. Ojo ngejak koncone. Rokok itu gak haram, tapi gak ada yang menghalalkan. Rokok itu apa hukumnya kalau gak makruh ya haram, sunnah itu di sunnah menurut sunnah. Jadi kalau bisa makruh itu perkara yang digetingi, perkara yang tidak disukai. Nabi Muhammad berkata, kok ada orang yang mulutnya ada bawangnya, bau bawang, jangan sampai deket ke masjidku. Nah sekarang banyak orang yang bau rokok atau ngerokok di masjid. Rokok itu makruh. Makruh itu tidak disukai oleh siapa? Oleh as-salihun. Meskipun ya ada yang ngerokok, saya gak nyalahkan. Cuman kalau bisa, kalau ada temennya yang gak ngerokok, jangan diajak rokok. Lek gak ngerokok, gak jantan. Lek gak ngerokok, bukan lelaki. Aku gak ngerokok, aku lelaki. Masku gak ngerokok, ya kawin sampai wong wedok lelaki. Jadi gak bisa dibuat dalil kalau orang gak ngerokok itu gak lelaki. Cuman memang ada orang yang ngerokok itu dijadikan katanya fresh. Pokoknya pikirannya kebo, orang ngerokok fresh hilang. Tapi kalau bisa, kalau temannya lagi gak ngerokok, kalau temannya gak dibolehin ngerokok sama orang tuanya, jangan sampai ngajak-ngajak ngerokok. Memang betul bukan perkara haram, tapi perkara yang makruh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarih. Fi'lul ma'rufi utawi ngelakoni kebagusan iku yadfa'u iku nolak apa fi'lul ma'ruf asyarra ing keelean wal bala'a lan bala. Jadi sampean ketika melakukan kebaikan itu mentolak bala. Dikatakan laut itu setiap harinya, saya dengar dari sebagian habaib yang menceritakan ketika ceramah, laut itu setiap harinya minta kepada Allah, ya Allah, aku lihat para manusia di bumi ini melakoni kemaksiatan tok. Izin ya Allah, aku kata tsunami. Ada Gusti Allah, ojo. Kenapa ya Allah? Karena di dalamnya ada orang yang baca istighfar. Karena di dalamnya ada orang yang baca subhanallah. Karena di dalamnya ada orang yang sholat. Karena di dalamnya ada orang yang sedang ngaji ilmu. Ini fi'lul ma'ruf yadfa'u syarra wal bala. Ini yang dikatakan ketika sampean melaksanakan kebaikan, maka akan menghilangkan bala. Qala an Anasin, saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Anas itu putra? Khadimnya Rasulullah. Beliau Sayyidina Anas adalah pelayannya Rasulullah, kebulehnya Rasulullah. Beliau ketika kecil sama ibunya dibawa ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku tak wakafno ke sampean, terus terserah sampean apakan. Akhirnya beliau mengabdi pada Rasulullah selama 10 tahun. Di 10 tahun tersebut, Sayyidina Anas bercerita gak pernah melihat Rasulullah mengatakan, kamu lakoni apa? Kenapa kamu lakukan itu? Gak pernah kanjeng Nabi gitu. Jadi ketika Sayyidina Anas melakukan apa-apa, ngasih kanjeng Nabi air, gak pernah ngomong, cek siti aire. Jadi kanjeng Nabi itu merupakan akhlaknya kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidina Anas didoakan kanjeng Nabi, ya Allah panjangkan umur Sayyidina Anas. Akhirnya ternyata diriwayatkan Sayyidina Anas umurnya 100 lebih. Kemudian kanjeng Nabi doa, ya Allah lancarkan rezeki Sayyidina Anas. Kemudian diceritakan Sayyidina Anas rezekinya ketika di kampung tersebut cuman berbuah 1 pohon, Sayyidina Anas berbuah 2 pohon. Kemudian ya Allah banyakkan putra Sayyidina Anas. Dan diriwayatkan Sayyidina Anas putranya lebih dari 100. Subhanallah. Ini doanya kanjeng Nabi. Itu gak mungkin istri 1.
Gak mungkin istri satu. Oh, kowar istri satu. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Oh, cok, gak paham cantik cilik. Sona'iul ma'rufi an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Lah, itu berkahnya ngabdi kepada guru. Sampean kalau sampai mengabdi kepada guru dengan tujuan di hati sampean ikhlas, bukan karena apa-apa, bukan karena sampean lari dari peraturan, agar saya gak jamaah, saya tak ngabdi aja, agar saya gak digondol, saya tak ngabdi aja. Jangan sampai gitu. Kalau sampean ikhlas karena memang ikhlas kepingin ngabdi, maka sampean di rumah nanti digampangkan semuanya, insya Allah. Dan orang-orang yang mengabdi, kata Sayyid Muhammad, adalah orang-orang yang aku cintai daripada orang santri yang berilmu tapi gak mengabdi. Kata Sayyid Muhammad, santri yang bodoh tapi mengabdi itu lebih aku cintai daripada santri yang berilmu tapi gak mengabdi. Tapi jangan sampai nanti gaya dalil, aku tak goblok aja, tak ngabdi aja. Jangan sampai gitu. Itu tetap aja kudu belajar. Tapi jangan sampai merasa nanti paman disuruh gurunya atau disuruh orang tuanya, sampai halah opo. Jangan sampai merasa lebih mulia. Qala al-muallif rahimahullahu taala qala ngendika sinten Sayyidina Anas, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sona'iul ma'rufi ilan nasi taqi sahibaha masari as-su. Sona'iul ma'rufi utawi Sona'iul ma'rufi utawi piro-piro pekerjaan kang bagus. Sona'iul ma'rufi utawi piro-piro pekerjaan kang bagus. Ilan nasi marang menungso. Iku iku ngrekso apa sona'iul ma'ruf. Sahibaha ing wong sing nglakoni sona'iul ma'ruf. Masari as-su'i. Ada sohibahannya kan? Gak ada ya, langsung masari as-su'. Saya ada sohibahannya, makanya rada bingung. Iku taki iku jog ngrekso apa sona'iul ma'ruf masari as-su'i ing tempat gelempang keelean. Masari as-su'i ing tempat gelempange keelean. Sona'iul ma'rufi utawi piro-piro pekerjaan kang bagus ilan nasi marang menungso. Iku taki ngrekso apa sona'i masari as-su'i ing tempat gelempange keelean. Wal afati lan poncobaya lan piro-piro poncobaya yakni musibah. Al afat itu yakni bahaya. Wal halakati lan piro-piro kerusakan. Jenis pekerjaan-pekerjaan yang bagus itu dapat menjaga orang yang melakukannya dari kejelekan-kejelekan. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Wa ahlul ma'rufi utawi ahline kebaikan fid dunya ing dalam dunya hum ahlul ma'rufi iku ahline kebagusan fil akhirati ing dalam akhirat. Kok sampean di dunianya melakukan kebaikan, berarti nanti di akhiratnya dimasukkan termasuk dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Sampean melaksanakan sholat, nanti di langit diumumkan sama Allah. Hei, delokan hambaku iku ngelakoni sholat. Itu diumumkan sama Allah, menjadi termasuk hum ahlul ma'rifat fil akhirah. Ahlul ma'ruf fil akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil ma'ruf. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Saking Sayyidah Ummi Salamah. Siapa Sayyidah Ummi Salamah, Kang? Siapa Sayyidah Ummi Salamah, Kang? Garwonya Kanjeng. Astagfirullah, sampean belum hafal Aqidatul Awam dah? Hah? Hafal? Siapa yang ngomong? Ayo kalau hafal. Sebutkan dalilnya. Jadi Ummi Salamah itu garwonya Kanjeng
Nabi. Beliau sebelum digarwa sama Kanjeng Nabi, ketika diminta sama Kanjeng Nabi, beliau sempat gak kerso. Bukan menolak, gak kerso. Karena apa? Karena beliau itu cemburuan, termasuknya beliau itu cemburuan. Akhirnya sama Kanjeng Nabi dihilangkan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Ummi Salamah. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sonaiul ma'rufi taqi masari as-su. Sonaiul ma'rufi utawi pira-pira pekerjaan bagus. Utawi pira-pira pekerjaan kang bagus iku taqi ngreksa apa sonai masari as-su'i ing tempat gelempangi keelekan. Iku taki ngreksa apa sonaiul ma'ruf masari as-su'i ing tempat gelempangi keelekan. Wasadaqatu khafyan tudfi'u ghadabar rabb. Wasadaqatu utawi sedekah khafyan hali samar. Khafyan hali samar iku tudfi'u iku apa jenenge? Mateni. Wasadaqatu utawi sedekah khafyan hali samar iku tudfi'u iku mateni apa sedekah ghadabar rabbi ing bendune Gusti Allah. Jadi sedekah sir yang saya terangkan tadi itu mematikan terhadap marahnya Gusti Allah. Itu menjadikan Gusti Allah gak jadi marah ke sampean. Kalau saya sudah sedekah sir. Masya Allah. Termasuk sodakoh itu tadfaul bala. Keutamaan sodakoh itu menolak bala. Termasuk bala adalah anak yang nakal. Termasuk anak yang nakal adalah anak yang nggak mau ngaji. Termasuk anak yang nggak mau ngaji adalah anak yang ketika ngaji guyon. Nah itu adalah bala. Gimana caranya biar bala tersebut hilang? Sodakoh. Nah, Sayyid Muhammad yang ngarang kitab ini setiap pagi itu ngasih sodakoh kepada orang-orang di pinggir-pinggir. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin yang saya terangkan, memberikan sodakoh 100 orang setiap harinya. Bukan seminggu sekali, enggak, setiap hari 100 orang. Itu menghilangkan terhadap bala. Termasuk bala yang paling besar adalah anak yang nakal, enggak mau ngaji. Atau ketika ngaji, guyon, ngawur. Itu namanya bala. Kudu diilangno. Wasilatur rahimi ziyadatun fil umur. Wasilatur rahimi utawi nepung sanak. Wasilatur rahimi utawi nepung sanak iku ziyadatun iku nambai fil umuri ing dalam umur. Sering silaturahmi itu menambahkan ke umur sampean. Nepung sanak, nepung dulur, nepung sepupu. Tapi jangan sampai salaman ke yang bukan mahram. Dilarang di dalam agama. Nepung ya nepung. Silaturahmi ya silaturahmi. Tapi jangan sampai keterlaluan di dalam silaturahmi. Sampean punya sepupu. Tujuan sampean nepung sana. Sampean punya teman ketika SD. Tujuan sampean nepung sana. Sampean salaman ketika ketemu. Gak boleh. Haram. Soalnya gak ada hubungan mahram. Tapi kalau sama yang mahram gak apa-apa. Lah. Fadilah dari nepung sana. Keutamaan dari menepung sana. Keutamaan dari silaturahmi dapat menambahkan umur sampean. Diceritakan di suatu saat ada seseorang yang umurnya tinggal 3 hari. Jadi malaikat datang ke salah satu nabi, ngomong ke nabi tersebut, umatmu yang ini mau tak cabut nyawanya 3 hari lagi. Akhirnya tujuannya nabi, ya wis ayo jaluk sepuro yuk nak konco-koncomu. Ben awakmu iki gak duwe dosa blas nak konco-koncomu. Akhirnya dijak melaku ambek nabi nak konco-koncoi. Ternyata dienteni 3 hari, loh kok gak teko-teko malaikat maut ini. Dienteni sebulan, loh kok gak teko-teko. Dienteni 3 bulan, dienteni 3 tahun, dienteni 30 tahun, gak datang-datang. Kemudian tiba-tiba Nabi itu tanya ke malaikat maut. Suatu ketika datang silaturahmi ke Nabi. Loh, apa kok sikatan buk pateni? Sikatan buk cabut nyawanya. Jadi habis 30 tahun baru dicabut. Mulai dari 3 hari yang mau dicabut, tiba-tiba jadi 30 tahun. Akhirnya Nabi tanya, loh kenapa kok diundur? Kemudian malaikat berkata, iya, karena orang tersebut silaturah. Kata ini dipateni gak sido. Jadi makanya sampean ketika mari sholat, ojo lali salaman namping giri. Diniati
rahmi. Iso ae sampean kate mati kan malaikat sunaburi sampean ngono. Sampean gak sido. Salaman mek kanca. Ngalih. Meh dicabut maneh sampean ifsya'us salam, ibarat salam. Assalamualaikum. Kan silaturahmi. Assalamualaikum. Sekali mati sampean. Salam wonge. Gak sido aku balik. Jadi kalau bisa silaturahmi. Tapi yo gak mesti sampean berarti kok gawe dalil. Ben aku gak mati-mati tak salaman tok ae. Jadi setiap nandi sampean cekelan tangan ambek dulur sampean. Ben gak mati. Nandi cekelan tangan, gak mari-mari, gak ucul-ucul. Saking gak kepengin mati sampai dilem tangannya. Nah, guru sampai bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya ya semua itu hanya fadilah yang gak terusan. Setiap orang itu mesti mati. Tapi kalau kepingin barokah dan panjang umur, ya salah satu fadilahnya adalah silaturahmi. Tapi jangan silaturahmi yang melanggar syariat, hubungan sama yang bukan mahram. Nah ini tambah menjadikan umur sampean pendek, gak jadi panjang. Qala wa kullu ma'rufin shadaqatun, utawi saben-saben perkara sing bagus iku shadaqatun sedekah. Apapun kok baik, apapun kok bagus, itu namanya sedekah. Sampean senyum ke temannya, itu sedekah. Yang kemarin dikatakan ma'ruf itu ada dua, al-qaul sama al-amal. Termasuk al-qaul itu tibul kalam, bagusnya ucapan. Nah, setiap ma'ruf, setiap sampean bagus, semeringah, senyum kepada temannya, itu sudah dapat sedekah. Sudah termasuk sedekah. Temannya akhirnya ambek wong-wong, tapi ojo digawe dalil, akhirnya sampean gak gelem sedekah. Maksudnya gak gelem sedekah, ngei duit nak koncoe. Padahal duit sampean akeh. Wayane zakat fitrah gak ngetokno zakat. Soalnya jare dhewe wis sedekah. Apa? Kang kok gak sedekah? Apa maksudnya Kang? Iki sedekah. Sedekah. Ojo sampai ngono. Ini maksudnya ini adalah kabar baik apa gimana itu maksudnya? Wes intinya gitu. Wa kullu ma'rufin shadaqatun. Tapi jangan sampai digawe dalil ngeles dari perkara yang wajib. Akhirnya gak mau zakat, gak mau sedekah temenan. Moro-moro kota amal nang ngarepe masjid. Lewat nang ngarepmu. Oh bukan, wis sedekah iki masjid iki. Ya gak ngono. Ya tetep ngeki duit nak celengan. Kira wong gendeng apa pinggir. Apa wong iki? Ora ket masuk masjid ketok kota amal sing ngadeg iki mbek guyu. Mbek lewat. Itu wong gendeng kon. Telu ambulan langsung. Kullu ma'rufin shadaqah. Wa ahlul ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah. Ini udah yang diterangkan tadi. Wa ahlul ma'rufi utawi ahline kebaikan fid dunya ing dalam dunya iku ahlul ma'rufi iku ahline kebaikan fil akhirati ing dalam akhirat. Wa ahlul munkari utawi ahli mungkar fid dunya ing dalam dunya iku ahlul munkari iku ahli mungkar fil akhirati ing dalam akhirat. Kok wong iku apik engko nak nang akhirat bakal dadi wong apik, engko wong elek nang akhirat bakal masuk nang neraka karena termasuk orang-orang yang wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf utawi kawatane wong yadkhulu kang mlebu sapa man al jannata ing surga iku ahlul ma'rufi ahlu ma'ruf iku ahlul ma'rufi iku ahlul ma'ruf al ma'rufu wazifatun mahbubatun lil muwaffiqin utawi al ma'ruf iku wazifatun iku pekerjaan al ma'rufu utawi al ma'ruf iku wazifatun iku pekerjaan mahbubatun kang den cintai lil muwaffiqina marang pira-pira wong sing ditulung. Jadi kebaikan adalah pekerjaan yang dicintai. Jadi Allah kalau sudah menginginkan hambanya termasuk dari orang-orang yang dicintai, maka sama Allah ditakdir hamba tersebut melakukan kebaikan. Sampean kok ditakdir sama Allah termasuk yang Allah cintai, maka sampean sama Allah ditakdir melaksanakan tarawih, ditakdir melaksanakan ngaji seperti ini, ditakdir bisa bersedekah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi. Ana Allah
qaddartul khaira wasyarr, ana utawi ingsun iku Allahu Gusti Allah. Qaddartu mesti sapa ingsun, qaddartu mesti sapa ingsun al khaira ing kebaikan, wasyarra lan kejelekan. Qaddartu mesti sapa ingsun al khaira ing kebaikan, wasyarra lan kejelekan. Jadi Gusti Allah yang menakdir itu jelek, Gusti Allah yang menakdir itu baik. Al khair wasyarru bimasyiatillah, kebaikan dan kejelekan itu ada di takdir Allah. Sampai sudah dikersakan sama Gusti Allah seperti ini, sampai dikersakan sama Gusti Allah seperti itu sudah takdir dari Gusti Allah. Jangan sampai berat, jangan sampai enggak terima. Ya Allah, kok kula seperti ini? Ya Allah, kok kula enggak seperti itu? Jangan sampai seperti itu. Itu adalah takdir yang sampean harus mensyukurinya, harus sabar di dalamnya. Kalau sampean bisa syukur, kalau sampean bisa sabar, insyaallah sama Gusti Allah termasuk orang-orang yang min ahlil khair wa min ahlil ma'ruf. Fatuba liman ja'altu mafatihal khair ala yadih. Fatuba mongko utawi kebagusan iku liman kedue wong. Fatuba mongko utawi kebagusan iku liman kedue wong. Ja'altu kang dadekaken sapa ingsun mafatihal khairi ing pira-pira kunci kebaikan ala yadaihi ing atase kuwasa iman. Wa wailun lan utawi kerusaan iku liman kedue wong. Ja'altu kang dadekno sapa ingsun mafatihasy syarri ing pira-pira kuncine kejelekan ala yadaihi ing atase kuwasa iman. Jadi orang-orang yang sama Gusti Allah telah diberikan kunci-kunci melaksanakan kebaikan, itu adalah orang-orang yang sangat-sangat bejo, yang sangat-sangat beruntung. Orang-orang yang sama Allah diberikan kunci-kunci kejelekan, itu adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang rusak, nanti gak bisa mendapatkan rahmat dari Allah. An Sahal bin Sa'din As-Sa'idi, saking Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ngendika sinten Rasulullah, inna hadzal khair khazain, inna hadzal khair khazain, setuhune utawi ikilah setuhune ikilah kebagusan iku khazainu, iku gedung. Inna hadzal khaira, setuhune ikilah kebaikan atau kebagusan, khazainu, gedung. Litilkal khazaini, iku kedue mengkono-mengkono gedung. Mafatihu utawi pira-pira kunci. Jadi ya, kebagusan itu kayak gedung, dan setiap gedung mesti ada kuncinya. Kuncinya diberikan pada orang-orang yang sama Gusti Allah ditakdir memegang kuncinya. Seperti alhamdulillah, insyaallah kita semoga termasuk dari orang-orang yang memegang kunci kebaikan. Fatuba li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Fatuba mongko utawi kebagusan iku li 'abdin marang hamba ja'alahu kang dadekaken ing abad sinten Allahu Gusti Allah miftahan ing kunci lil khairi marang kebagusan, mighlaqan tur kancing disyarri marang keelean. Jadi orang tersebut dikasih miftah, kunci untuk melakukan kebaikan dan kunci untuk mencegah kejelekan. Ini orang yang bejo, orang yang beruntung. Wa wailun lan utawi kerusaan iku li abdin kedue hamba ja'alahu kang dadekaken ing abad sinten Allahu Gusti Allah miftahan ing kunci disyarri marang keelean, mighlaqan tur ing kancing lil khairi marang kebaikan, kebagusan. Jadi rusak kepada hamba yang sama Allah diberikan kunci melakukan kejelekan dan dikancingi dari melakukan kebaikan. Nauzubillah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, mendika sinten Ubay bin Ka'ab marra lewat bi kelawan ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulun, dan iku sertane ingsun rajulun utawi wong lanang.
Faqala moko ngendika sinten Kanjeng Nabi, ya Ubay yuhe Ubay, man hadzal rajul ma'ak? Man utawi sapa hadzal rajul? Man iku sapa? Ya Ubay yuhe Ubay, man iku sapa hadzal rajulu utawi ikilah wong lanang ma'aka kang sertane sira? Kultu ngucap sapa ingsun, warimun utawi iki wong lanang iku gharim li kedue ingsun. Fa ana ulazimuhu. Qala fa ahsin ilaihi ya Ubay, summa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatih, summa syarafa alaiya. Ternyata buahnya ini, Allahu a'lam.